Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga Anda semua diberikan umur yang panjang oleh Allah, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamalil sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dan selalu istiqomah dalam melakukan amalan ibadah. Segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala permasalahan, kesulitan hidup Anda diberikan solusi terbaik oleh Allah. Yang punya hutang, semoga hutang-hutangnya cepat lunas. Yang jualan, semoga jualannya laris. Yang bisnis, usaha, semoga bisnis dan usahanya lancar. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum dapat jodoh, semoga dapat jodoh yang soleh-solehah. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah. Wa ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, di mana dalam kajian ini saya akan membahas satu kajian, satu ilmu, yaitu tentang hal-hal yang diharamkan bagi seorang wanita yang sedang haid. Kenapa ini saya anggap sangat penting? Karena mohon maaf, di luar sana banyak orang-orang yang nggak tahu ada hal-hal yang dilarang, bahkan wayahrumu, diharamkan untuk dilakukan oleh mereka para wanita yang sedang haid. Ketika misalnya hal-hal yang dilarang ini kemudian dilakukan oleh wanita yang sedang haid, maka itu berdosa. Karena definisi dari yang namanya haram adalah ketika kita melakukan hal tersebut, kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun itu adalah amalan yang baik. Tapi karena posisinya sedang haid, kemudian Anda melakukan 10 amalan ini, nah ini nanti justru Anda berdosa. Naudzubillah min dzalik. Makanya korelasi, ada satu makalah dalam beberapa kitab dijelaskan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatu la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang mana amal ibadah tersebut tidak didasari dengan ilmu, maka amal ibadah tersebut itu ditolak, mardudatul la tuqbalu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ibu-ibu, ini penting Anda simak. Juga bapak-bapak, karena kewajiban seorang suami kan salah satunya adalah menjadi imam, mendidik istrinya termasuk dalam ilmu agama. Ketika seorang laki-laki yang mana dia punya kewajiban untuk menjadi imam, mendidik istrinya, kemudian tidak memahami hal-hal semacam ini sehingga istrinya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka suami juga mendapat dosa. Nah, apa saja para jamaah 10 hal yang dilarang ketika seseorang wanita sedang haid? Sebelum saya sampaikan, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini, ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, klik logo loncengnya, sehingga ketika saya membuat kajian terbaru Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini, silahkan tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Insya Allah banyak jamaah yang mengamini, sehingga hajat atau doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wa yahrumu lan haram bil haidi, sebab haid opo sing haram, opo asratu asya'a, 10 perkara.
Jadi diharamkan bagi wanita yang sedang haid itu 10 perkara yang berkaitan dengan amal ibadah. Yang pertama as-sholatu, yang pertama adalah sholat. Jadi misalnya gini, Anda haid, nah Anda itu sedang diharamkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Haram melaksanakan sholat ketika seorang wanita sedang haid, baik sholat yang wajib maupun yang sunnah. Nah misalnya gini, Ustadz kan waktu subuh itu waktu yang mustajab gitu kan. Nah sedangkan kita sedang haid, kita tetap ingin melakukan amalan ibadah yang lain. Amalan ibadah apa yang bisa dilakukan oleh wanita yang haid? Nah nanti itu saya jelaskan di akhir video. Ini saya jelaskan dulu perkara-perkara yang haram dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Yang pertama adalah as-sholat, sholat. Yang kedua tawaf, wa tawafu, dan tawaf. Yang ketiga wa mashul mushafi, menyentuh mushaf. Jadi mushaf itu bahasanya Al-Quran. Jadi misalnya ini Al-Quran ya, ini Al-Quran. Nah Anda sedang haid, maka menyentuh Al-Quran saja itu Anda diharamkan. Menyentuh Al-Quran itu Anda diharamkan. Kemudian bukan hanya menyentuh, wahamluhu, dan membawa mushaf, membawa Al-Quran bagi wanita yang haid juga diharamkan. Ketika Anda melakukan, ketika haid kok Anda menyentuh Al-Quran, ketika haid Anda membawa Al-Quran, itu Anda melakukan perkara yang sedang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dosa. Kemudian yang nomor 5, wal-lubstu fil masjidi, ya. Jadi yang nomor 5 tadi wahamluhu nomor 4, yang nomor 5 wal-lubstu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Nah ini, jadi ketika Anda haid, misalnya ibu-ibu kan kadang ya suka hadir pengajian gitu kan, karena nggak paham ketika haid datang ke masjid, masuk aja, duduk ngikutin kajian. Itu ikut kajian, ngaji itu kan amal ibadah. Tapi karena ibu sedang haid, maka itu diharamkan. Ibu duduk berdiam diri di dalam masjid. Kemudian yang keenam, wa qiraatul Qur'ani, yaitu qiraah, membaca Al-Qur'an tadi. Menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran juga diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Kemudian yang ketujuh as-saumu, yaitu puasa. Puasa juga diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Kemudian yang 8 at-tolak, jadi wanita yang sedang haid itu haram untuk ditalak. Kemudian yang 9 wal mururu fil masjidi in khaffat salwiyatahu. Yang ke-9 adalah kalau tadi berdiam duduk di dalam masjid, yang ke-9 seorang wanita yang haid juga diharamkan lewat ya, berjalan di dalam masjid in khaffat salwiyatuhu, karena dikhawatirkan darah dari wanita haid itu mengotori masjid. Nah, kemudian yang ke-10 al-istimna'u baina surati wa rukbati. Jadi yang ke-10 ini nih. Jadi wanita yang haid itu juga diharamkan untuk ya bersenang-senang, kalau bahasa istimta'u baina surati wa rukbati. Suami ini tidak boleh bersenang-senang dengan istri yang sedang haid baina surah wa rukbah, yaitu di bawah pusar, di atas lutut gitu kan. Kalau di atas pusar misalnya mau senang-senang selain itu masih boleh. Misalnya mohon maaf, Anda sedang haid gitu kan, kemudian suami Anda ini ya sedang inilah menggebu-gebu, gimana ini Ustadz caranya, sedangkan kan diharamkan melayani seorang suami yang sedang haid tapi baina surah wa rukbah, yaitu di bawah pusar, di atas lutut. Kalau di atas pusar membuat senang suami dengan sesuatu yang di atas pusar, nah itu tidak apa-apa. Nah, kemudian gimana? Misalnya Anda ini, tadi saya sudah jelaskan 10 perkara yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Kemudian ketika yang namanya kita hidup ini kan tetap pengen ibadah ya, meskipun dalam keadaan haid, pasti ibu-ibu juga pengen mendekat takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan yang boleh
dilakukan oleh wanita yang haid? Ya, yang pertama, ingat-ingat. Jadi meskipun Anda haid, Anda boleh melakukan amalan ini dan pahalanya luar biasa. Yang pertama, apa? Berzikir. Ya, berzikir. Niat zikir. Zikir itu kan banyak, membaca subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Zikir-zikir yang ada di channel saya juga banyak. Itu Anda bisa mengamalkan, niatnya zikir. Zikir itu kan mengingat bahasanya. Jadi ketika subuh kan, subuh itu waktu mustajab. Mungkin Anda nggak bisa sholat subuh, nggak bisa baca Quran. Nah, di waktu subuh itulah Anda banyakin baca zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, atau zikir yang lain. Kemudian yang kedua, bersolawat. Bersolawat juga boleh. Meskipun Anda sedang haid, Anda masih bisa mengamalkan amalan ibadah, yaitu membaca sholawat. Karena mungkin Anda nggak bisa sholat, nggak bisa membaca Al-Quran, nggak bisa nyentuh Al-Quran, nggak bisa puasa, ya kan? Maka apa? Salah satu alternatif ibadah yang bisa Anda lakukan adalah perbanyak membaca sholawat. Nah, ini penting. Jadi Anda baca sholawat yang banyak lah, karena Anda lagi nggak sholat, jadi untuk ya meningkatkan diri, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi selain membaca sholawat, sodakoh subuh. Ini di waktu subuh dulu ya. Jadi di waktu subuh Anda tetap masih bisa melakukan amalan sodakoh subuh, sedekah subuh. Kemudian apalagi silaturahim, ya. Kemudian apalagi banyak sebenarnya. Selain 10 ini Anda masih bisa melakukan amalan-amalan ibadah yang lain, ya, silaturahim, melayani suami. Artinya melayani suami di sini itu ya bukan yang berkaitan dengan yang seperti itu. Melayani di sini Anda bikinin kopi suami, ya kan, ngelayanin anak, ngurusin anak. Yang namanya ibadah para jamaah ini nggak melulu tentang sholat, tentang puasa, segala apa yang ibu-ibu lakukan. Misalnya pagi-pagi masak gitu kan, dohirnya masak, tapi diniati, ya Allah saya masak niat untuk memberi makan anak saya, untuk memberi bekal suami saya. Meskipun dohirnya masak, itu sedang ibadah. Ibu-ibu belanja ke pasar, beli sayuran, niat, ya Allah saya niat ke pasar untuk membeli makanan untuk keluarga saya, ibadah. Ibu-ibu yang bekerja, masuk kantor ataupun apa, sebelum berangkat, ya Allah saya niat berangkat kerja untuk mencari rezeki yang halal lillahi ta'ala, itu ibadah. Bahkan tidur pun bisa menjadi ibadah ketika diniati, ya Allah saya tidur niat untuk istirahat agar badan saya tetap sehat, agar saya bisa ibadah dengan khusyuk lillahi ta'ala. Tidur pun bisa menjadi ibadah li khuslin niat, karena kebagusan niat. Jadi jangan karena misalnya Anda sedang haid kemudian Anda berpikir tidak bisa melakukan amalan ibadah. Segala aktivitas Anda diniatin yang baik-baik. Selain sholawat, selain zikir, selain silaturahim, selain sodakoh misalnya. Nah itu. Jadi tetap bisa dihitung ibadah. Insya Allah dengan meskipun Anda sedang haid melakukan amalan-amalan ibadah ini yang sangat luar biasa. Segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah. Taqarrub, bentuk dari tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Segala kesulitan Anda insyaallah diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diingat-ingat ada 10 hal yang dilarang ketika Anda sedang haid, tapi bukan berarti masih banyak amalan ibadah lain yang bisa Anda lakukan meskipun Anda sedang haid. Jadi jangan karena sedang haid Anda tidak mau melakukan amalan ibadah. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.